Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Litin Wulandari Putri dengan NIM 2405817 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung plat menggunakan metode amplop. Nah, di sini saya sudah memiliki file Excel-nya, jadi kita bisa langsung buka saja. Ini dia file Excel-nya. Di sini saya memiliki data-data dari untuk perhitungan gedung C STPIUP. Di sini ada SC-nya 15 MPa, FY-nya 100 MPa. Terus bebannya nanti kita ada di sheet berikutnya. Lalu tebal platnya ada 120 mm, selimut betonnya 20 mm, dan lebar platnya 1000 mm. Nah, kita lanjut ke load. Di sini kita menentukan DL sama LL-nya. DL itu adalah dead load, sedangkan LL adalah live load. Untuk menghitung dead load-nya, ini dia ada self weight atau beban sendiri platnya. Kenapa jadi 0,12? Karena ini tuh data S7 dibagi 1000, yaitu tebal plat 120 dibagi 1000, hasilnya 0,12 dikali berat jenisnya yaitu 24. Nah, hasilnya ada 2,88. Lalu berat pasirnya 0,1 dikali 16, hasilnya 0,16. Selanjutnya ada berat spesi 0,03 dikali 22, jadi hasilnya 0,66. Nah, berat keramiknya juga ada di 0,1 dikali 22, hasilnya 0,22. Jadi di loadnya berat MEP-nya yaitu 0,25 dan berat plafon sama penggantungnya 0,2. Nah, maka dijumlahkan di loadnya yaitu 4,37. Lalu di live loadnya ada di angka 2,5. Nah, untuk load combination-nya dihitung dengan rumus 1,2 dikali DL ditambah 1,6 dikali live load. Jadi hasilnya 9,244. Nah, untuk metode amplop sendiri kita memiliki beberapa kasus ya. Ada kasus 1, 2, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, dan 6A, 6B. Nah, berikut ini kasus yang terdapat di gedung C STPUP. Kita ambil contohnya yang kasus B1 ya. Nah, yang B1 ini termasuk ke kasus 4B. Kenapa? Karena kanan dan kirinya itu terletak bebas, sedangkan atas dan bawahnya terjepit penuh. Nah, lalu kita masuk ke perhitungan momen. Ini dia. Kita tadi pakai studi kasus yang B1. Nah, 1,5 ini didapat dari 3,6 dibagi 2,4 panjangnya 3,26 dan lebarnya 2,4. Jadi hasilnya 1,5. Bagaimana kita mencari MLY MTX-nya? Di sini kita harus tentukan LY LX-nya, kemudian kita cari ke tabel berikut ini. Nah, di sini tabelnya kita cari 4B yang ini kan. Lalu di atasnya ada kayak angka. Nah, ini sini ada 1,5, berarti kita lihat ke bawah, tarik ke bawah di yang 4B. Lalu hasilnya ada 40, 14, 82. 40, 14, ya 82. Ya, 82. Nah, maka kita masukkan ke sini. Jadi MLX-nya 0,01 dikali 9,2. Dari mana 9,2 ini? Dari penjumlahan load dari yang ini ya, dari load combination 9,2. Lalu dikali 5,76 dikali 40. Ini 40 ini dari hasil tabel yang di atas. Begitu. Terkadang di beberapa bangunan atau gedung itu terdapat kasus yang berbeda-beda ya, seperti ini. Ini itu merupakan kasus yang ada di gedung CSDI. Sama seperti kasus yang 4B ini, kasus yang lainnya 4A, 3, 2, 1 dihitungnya sama seperti yang tadi. Penentukan dia dan batasnya. Selanjutnya kita ke desain ya, ke sistem desain. Dan di sini
kita masukin datanya ke data plat, tone, dan lain-lain. Lalu sini ada tabel untuk menghitung row, romin, romus, sama kita disini bisa mencek ya kayak oke atau tidaknya, topik romin, tikro itu. Nah di sini juga ada ini untuk mengecek oke atau tidaknya. Kemudian kita ke detail. Nah ini kan baru yang kasus 3 ya, kita bisa ubah ininya jadi kasus 2, misal tadi itu kasus 4B. Nah 4B kan cuma yang ada itu kanan sama kiri doang ya, jadi kita masukin ini lalu kemudian otomatis terubah. Untuk plat gedung C sendiri terdapat di 6 di diameternya. Sekian penjelasan menghitung plat menggunakan metode upload dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.